Kita sering lupa bahwa kekayaan paling besar justru hadir saat kita tidak lagi sibuk membandingkan. Saat hati memilih untuk bersyukur, memaafkan, dan kembali menyatu dengan Sang Pencipta. Itulah momen ketika hidup terasa penuh, meski dunia tidak selalu berubah. Kalau kamu siap menyelami makna sejati dari rezeki dan ketenangan, tonton video ini, 8 Jalan Spiritual Menuju Kekayaan yang Sejati, sampai selesai. Tidak semua kekayaan bisa dilihat mata. Ada yang hadir dalam ketenangan, dalam keikhlasan, dalam rasa syukur yang tulus. Perjalanan spiritual sering tidak tampak mencolok, tapi dampaknya bisa mengubah hidup. Jika kamu merasa ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh angka, inilah saatnya menengok ke dalam. Simak 8 jalan yang dapat menghubungkan kembali dirimu dengan kekayaan yang sejati. Yang pertama, menyatu dengan rasa syukur. Beberapa waktu lalu, saya pernah duduk berdua dengan ibu sambil menikmati teh hangat di teras rumah. Tidak ada hal yang istimewa, hanya percakapan sederhana, angin sore dan tawa kecil yang mengalir pelan. Tapi entah mengapa hati saya terasa penuh damai. Momen itu mengingatkan saya bahwa rasa syukur tidak butuh perayaan besar. Ia hadir saat kamu benar-benar hadir. Saat mata bisa melihat, tangan bisa menggenggam, dan hati bisa merasakan hidup ini tidak sesempurna yang kamu harapkan, tapi cukup untuk kamu jalani dengan utuh. Kamu sendiri kapan terakhir kali merasa cukup bukan karena punya segalanya, tapi karena hatimu memilih untuk melihat yang sudah ada? Seperti kata Thich Nhat Hanh, kebahagiaan ada saat kita tahu cara bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Yang kedua, melepaskan iri dan membandingkan. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah lembah yang damai, udara pagi segar, matahari perlahan menyapu embun. Dan suara alam terdengar seperti lagu pengantar jiwa yang lelah. Di sana hidup 2 seekor sahabat rusa bernama Surya dan seekor tikus bernama Kecil. Surya adalah rusa yang langkahnya tenang, matanya jernih dan hatinya penuh syukur. Ia tahu bahwa setiap hari membawa rezekinya sendiri. Dan ia percaya bahwa selama ia terus berjalan, hidup akan membimbingnya ke arah yang tepat. Sementara Kecil, si tikus, selalu gelisah. Ia cepat merasa kurang, mudah membandingkan diri dan hampir setiap pagi berkata, "Lihat Surya, tubuhnya tinggi, langkahmu panjang, sementara aku kecil, lemah, dan selalu tertinggal." Surya hanya tersenyum. "Kecil, kita memang berbeda, tapi bukan berarti kamu tidak akan sampai. Rezeki bukan hanya soal cepat atau lambat, tapi tentang kemana arah hatimu melangkah." Namun si Kecil tidak puas, ia mulai meniru Surya. Ia mencoba melompat lebih tinggi, berlari lebih jauh, hingga akhirnya kelelahan sendiri. Sampai suatu hari badai datang, Surya memilih bersembunyi di balik batu besar. Menunggu dengan sabar, tapi si Kecil karena ingin lebih dulu mencapai padang yang luas, terjebak hujan dan hampir hanyut. Setelah badai reda, si Kecil terseduh di pelukan Surya. "Aku hanya ingin cepat sampai, aku hanya ingin seperti kamu," katanya. Surya membalas lembut, "Kamu tidak harus menjadi seperti aku, kamu hanya perlu jadi dirimu sendiri dengan langkahmu, waktumu, dan keyakinanmu." Kadang kita pun seperti si Kecil, kita merasa kurang karena melihat hidup orang lain tampak lebih cepat, lebih terang, lebih tinggi. Padahal kedamaian justru tumbuh saat kamu berhenti membandingkan dan mulai menerima dirimu dengan utuh. Coba sekarang kamu renungkan dalam perjalanan hidupmu. Lebih sering mana kamu hidup seperti Surya atau seperti si Kecil? Dan apa yang sebenarnya sedang kamu kejar? Pengakuan atau ketenangan? Yang ketiga, hidup dengan tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Beberapa waktu lalu, saya melihat tetangga yang bekerja sebagai tukang kebun di sebuah sekolah kecil. Setiap pagi ia datang lebih awal dari siapapun. Ia menyapu halaman, merapikan bunga, dan memastikan setiap sudut sekolah terasa nyaman. Tapi bukan itu yang paling membuat saya terkesan. Yang paling menyentuh adalah saat saya melihat diam-diam memperbaiki sepatu seorang anak yang putus talinya, atau saat ia menyisihkan sebagian uangnya untuk membantu anak-anak membeli buku bekas. Ketika saya tanya kenapa ia melakukan itu semua, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya tahu saya bukan orang besar, tapi kalau saya bisa membuat satu anak merasa dihargai, itu sudah cukup membuat hidup saya bermakna." Dari situ saya belajar, hidup tidak selalu butuh panggung untuk jadi berarti. Terkadang yang kamu butuhkan hanya niat untuk memberi sedikit cahaya dalam hidup orang lain. Dan anehnya saat kamu memberi, hatimu justru terasa lebih penuh, bukan berkurang. Kamu mungkin tidak bekerja di sekolah atau taman, tapi dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, atau bahkan dalam lingkaran kecil, pertemananmu selalu ada ruang untuk memberi. Coba kamu pikirkan, apakah selama ini tujuanmu hanya tentang pencapaian pribadi, atau sudah mulai kamu selipkan niat untuk menjadi bagian dari kebaikan yang lebih besar?
Ingat, semakin besar tujuan hidupmu melampaui dirimu sendiri, semakin kuat pula langkahmu untuk terus berjalan. Yang keempat, merawat kedekatan dengan Sang Pencipta. Dalam salah satu catatannya, Rumi pernah menulis, "Jangan berpaling dari Tuhan saat hatimu hancur. Justru dari retakan itu cahaya bisa masuk." Kata-kata itu terasa sederhana tapi begitu dalam. Rumi percaya bahwa manusia bukan sekedar tubuh dan pikiran. Di dalam dirimu ada kerinduan yang tidak bisa dijawab oleh dunia. Kerinduan untuk kembali pulang, kembali terhubung dengan Sang Pencipta. Saya teringat bagaimana Rumi memandang doa bukan sekedar permintaan, tapi sebuah bentuk tarian jiwa. Baginya, saat manusia berdoa dengan tulus, bukan hanya bibir yang bicara, tapi hati sedang berdialog dalam sunyi. Dan dalam keheningan itu, perlahan kamu belajar menerima, memaafkan, dan melepaskan. Pemikirannya mengajak kita untuk melihat ibadah bukan sebagai kewajiban yang membebani, tapi sebagai jalan pulang yang penuh kasih. Jalan yang tidak menghakimi saat kamu jatuh, tapi justru menyambut ketika kamu kembali dengan hati yang lelah dan jujur. Dalam hidup sehari-hari, jika kamu sering merasa dikejar oleh target, oleh rasa takut gagal, atau oleh pikiran yang tidak berhenti menuntut, tapi saat kamu menyisihkan waktu untuk duduk tenang, berzikir, atau bersujud dengan rasa tulus, ada ruang baru yang terbuka, ruang untuk bernapas, untuk kembali merasa hidup, dan untuk sadar bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Coba kamu pikirkan, apakah selama ini hubunganmu dengan Tuhan hanya hadir saat sedang butuh, atau sudah menjadi bagian dari langkah harianmu yang meneduhkan? Bisa jadi jawaban atas keresahanmu bukan datang dari luar, tapi dari keheningan yang selama ini kamu lupakan. Yang kelima, memaafkan dengan tuntas. Beberapa waktu lalu, saya pernah dekat dengan teman yang merasa hidupnya seperti berhenti di tempat. Ia sudah mencoba berbagai usaha, berpindah pekerjaan, bahkan ikut pelatihan ini dan itu. Tapi tetap saja rasanya seperti jalan di lumpur. Langkah ada, tapi tidak kemana-mana. Sampai suatu sore, kami berbincang cukup lama. Di tengah percakapan yang tenang, ia berkata, "Mungkin bukan hidup yang sulit, tapi aku yang belum selesai berdamai dengan masa lalu." Ternyata selama bertahun-tahun ia menyimpan luka dari orang-orang terdekat. Kata-kata yang menyakitkan, perilaku yang tidak adil, bahkan pengkhianatan yang membuatnya kehilangan kepercayaan. Semua itu disimpannya rapat-rapat dalam diam, dalam senyum yang pura-pura kuat. Dan saat saya bertanya kenapa tidak mencoba memaafkan, ia menjawab, "Aku pikir selama ini aku sudah memaafkan, tapi ternyata aku hanya pura-pura melupakan." Sejak hari itu ia mulai membuka ruang di hatinya, bukan untuk mengulang luka, tapi untuk menyapanya, mengakuinya, dan perlahan melepaskannya. Menangis dalam doa, dan setiap malam mencoba berbicara dengan dirinya sendiri dengan lebih lembut. Beberapa bulan kemudian, langkahnya terasa lebih ringan, wajahnya tidak lagi dibayangi beban yang sama. Ia memang belum menjadi orang paling sukses, tapi setidaknya ia sudah tidak lagi terikat pada rantai yang tidak terlihat. Kadang kita pikir yang menghambat rezeki adalah dunia luar, padahal bisa jadi penjara batinnya masih ada di dalam diri sendiri. Coba kamu renungkan, apakah ada luka yang belum kamu beri ruang untuk sembuh? Apakah ada yang masih diam-diam kamu tahan di hati, bukan untuk diingat tapi untuk disesali? Pahamilah, saat kamu benar-benar memaafkan, kamu bukan sedang membebaskan mereka, tapi sedang membebaskan dirimu sendiri. Yang keenam, menjalani hidup dengan niat yang jernih. Hidup itu seperti menanam pohon di halaman rumah sendiri. Ada orang yang sibuk memamerkan daunnya, mengecat batangnya, bahkan menaburkan pupuk agar cepat terlihat subur. Tapi mereka lupa, akar yang tersembunyi jauh lebih menentukan daripada apapun yang tampak di permukaan. Saya pernah menyaksikan teman yang bekerja menjual sarapan pagi di pinggir jalan. Tidak ada spanduk besar, tidak ada promosi berlebihan, tapi setiap pagi antreannya tidak pernah putus. Saat saya tanya, kenapa dagangannya selalu ramai? Ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin orang-orang bisa sarapan enak sebelum kerja. Kalau mereka bahagia, saya juga ikut tenang." Sejak itu saya sadar, niat adalah akar. Ia memilih tidak terlihat, tapi ia menentukan arah tumbuhnya semua yang kita usahakan. Akar yang jernih akan membuat pohon rezeki tumbuh kokoh meski angin datang bertubi-tubi. Coba kamu pikirkan, apakah selama ini akar niatmu sudah cukup jernih? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk menyiram daunnya, tapi lupa menengok ke bawah, ke tempat di mana semua kekuatan sebenarnya bermula. Ingat, yang membuat hidup berbuah bukan hanya kerja keras, tapi kerja yang tumbuh dari niat yang lurus dan hati yang bersih. Yang ketujuh, sadar akan detik ini, bukan terjebak masa lalu atau cemas masa depan. Dalam bukunya yang berjudul The Miracle of Mindfulness, Thich Nhat Hanh menulis,
Keajaiban bukan berjalan di atas air atau terbang di udara, tapi berjalan di atas bumi dengan penuh kesadaran. Kalimat itu membuat saya terdiam cukup lama. Saya membacanya di tengah hari yang sibuk, saat kepala saya penuh dengan rencana yang belum selesai dan kegelisahan yang belum sempat dirapikan. Rasanya seperti diingatkan secara halus bahwa kita sering lupa. Kehidupan terjadi saat itu bukan di masa lalu yang sudah pergi atau masa depan yang belum tentu datang. Mindfulness bukan sesuatu yang rumit, ia bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, seperti mencuci tangan sambil benar-benar merasakan air yang mengalir, makan tanpa membuka pekerjaan, atau menghirup napas dengan kesadaran penuh bahwa kamu masih hidup dan itu sudah cukup luar biasa. Jika kamu pernah terjebak dalam kebiasaan mengejar apa yang belum terjadi, atau menyesali apa yang sudah berlalu, tapi setiap kali kamu sadar dan kembali ke saat ini, rasanya seperti pulang ke rumah. Tidak ada yang lebih menenangkan daripada menerima detik ini apa adanya. Coba kamu renungkan, apakah selama ini kamu sudah hadir penuh dalam setiap langkah kecilmu? Ataukah pikiranmu lebih sering berada di tempat lain, menunda ketenangan yang sebenarnya bisa kamu rasakan sekarang juga? Ingat, dalam setiap tarikan napas yang sadar, ada kedamaian kecil yang bisa menumbuhkan kebahagiaan besar. Kamu hanya perlu berhenti sebentar dan benar-benar hadir. Yang ke-8, menjaga hati dari keserakahan. Warren Buffett, salah satu investor tersukses sepanjang masa, pernah berkata, "Keserakahan adalah musuh utama akal sehat. Jika kamu tidak bisa mengendalikan nafsumu, maka pasar akan melakukannya untukmu." Perjalanan hidup Buffett bukan sekedar kisah tentang bagaimana menjadi kaya, tapi juga tentang bagaimana tidak dikendalikan oleh keinginan yang tidak pernah habis. Pada tahun 1999, di tengah euforia teknologi dan saham internet yang meroket, hampir semua investor besar mengejar keuntungan instan. Tapi Buffett memilih diam, ia tidak ikut arus, bahkan banyak yang menyebutnya sudah ketinggalan zaman. Ia tetap pada prinsipnya berinvestasi pada nilai bukan tren. Dan benar saja ketika gelembung.com pecah, banyak yang kehilangan segalanya. Tapi Buffett justru tetap berdiri kokoh karena ia tahu tidak semua lebih layak dikejar. Kamu mungkin tidak bermain di pasar saham, tapi godaan untuk terus merasa kurang, terus ingin lebih, itu ada di mana-mana. Di pekerjaan, di hubungan, bahkan dalam hal-hal kecil sehari-hari, kamu sudah merasa orang lain lebih hebat, lebih berhasil, dan dari sana kamu merasa hidupmu belum cukup. Padahal bahagia itu bukan ketika semua keinginan terpenuhi, tapi ketika kamu tahu kapan berhenti mengejar dan mulai menikmati apa yang sudah kamu miliki. Sekarang coba pikirkan, apakah selama ini kamu benar-benar mengejar kebutuhan atau hanya memenuhi keinginan yang tidak pernah selesai? Ingat, kebahagiaan tidak tumbuh dari menumpuk lebih banyak, tapi dari membebaskan diri dari rasa tidak pernah cukup. Kamu dan saya hidup di dunia yang sering mengukur keberhasilan dengan angka. Tapi, angka tidak pernah bisa menjelaskan perasaan saat kamu merasa kosong, mesti semua sudah tercapai. Albert Einstein pernah berkata, bukan segala sesuatu yang bisa dihitung itu penting, tapi bukan segalanya yang penting bisa dihitung. Maka ambil waktu sejenak, duduk dengan tenang dan tanya kembali ke dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya membuatmu merasa hidup? Bisa jadi yang kamu cari bukan tambahan, tapi pulang. Pulang ke rasa cukup, pulang ke hati yang damai. Kekayaan sejati bukan soal jumlah, tapi tentang isi hati yang tetap tenang. Walau dunia terus berubah, itulah harta yang sesungguhnya. Kalau video ini menyentuh sisi dari dirimu yang jarang kamu jamah, bagikan kepada mereka yang sedang mencari arah. Tekan tombol like, tuliskan satu nilai hidup yang ingin kamu rawat di kolom komentar. Dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh dalam kedalaman yang jujur.